Shalom saudaraku, hari ini saya akan membahas tentang pernikahan di dalam terang firman Tuhan. Saudara, di dalam Matius 19, judul perikopnya perceraian, saudara ya. Tapi saya akan bahas pernikahannya, bukan perceraiannya ya. Tapi ini yang disoal oleh orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Kita lihat mulai ayat 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja, gitu ya. Jadi pada waktu itu memang keutamaan kaum pria itu sangat menonjol, sehingga yang memutuskan cerai atau tidak itu tuh kaum pria gitu saudara ya. Dan kaum pria itulah yang punya masalah. Kan di sini dikatakan apakah diperbolehkan orang, maksudnya seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan alasan apa saja begitu. Tapi ini memang tujuan dari orang Farisi yang bertanya pada Tuhan Yesus ini adalah untuk mencobai dia. Ayat 4. Jawab Yesus, perhatikan saudara, ini jawab dari Tuhan Yesus Sang Firman. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, antropos dan gunai. Jadi pria dan wanita itu memang desain dari sorga, desain dari Bapa Sorgawi. Sejak semula, ya kita kenal akan kisah Adam dan Hawa, saudaraku. Dijadikan memang berbeda di antara pria dan wanita. Tetapi kita lihat ayat 5, dan firman-Nya sebab itu laki-laki, ya, amen, akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini Tuhan Yesus berbicara tentang perjodohan. Satu dan satu, saudara ya, di situ ada seorang bersatu dengan istrinya, kan itu dikatakan sebab itu laki-laki akan meninggalkan, laki-laki itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dalam pernikahan dan keduanya menjadi satu daging. Jadi ketika seorang pria yang sudah dewasa tentunya menemukan akan pasangannya atau menemukan akan soulmate-nya, maka keduanya itu bersatu menjadi satu daging. Dan dikatakan pria itu meninggalkan ayah dan ibunya, artinya mereka membangun akan sebuah lembaga keluarga yang baru. Ini rencana Tuhan. Dari awal Tuhan, Bapa Surgawi, menciptakan manusia laki-laki dan perempuan yang memang berbeda. Tapi dari persatuan itu, Tuhan berkehendak, berencana, sehingga nantinya melalui kesatuan itu akan dilahirkan keturunan ilahi. Itu memang maksud dari Bapa Surgawi. Tetapi yang perlu kita perhatikan, dikatakan keduanya menjadi satu daging. Saudara, satu daging itu artinya ya antara suami dan istri itu memang jadi satu. Saudara kan punya tubuh, satu tubuh, ini satu tubuh Anda ya. Kalau Anda cubit tubuh Anda, sakit rasanya. Kalau kita kebakar oleh api, ya kita rasakan panas dan sakit. Kalau tubuh ini sakit, ya sakit, saudaraku. Artinya tubuh sakit ya dirasakan sakit oleh semua. Nah, demikian suami istri itu harus bisa menyadari bahwa maksud Tuhan menyatukan dalam pernikahan itu, kalau suami sakit, istri ikut sakit. Ikut merasakan akan penderitaan dari suami yang sakit atau sebaliknya. Istri yang sakit, suami ikut merasakan sakitnya istri. Ini ngomong yang nggak enak, saudaraku ya. Sakit, sedih,
dipres gitu ya, depresi, itu ketika itu dialami oleh salah satu dari pasangan suami istri, entah itu suami atau istri, itu dua-dua ikut merasakan, karena satu daging, saudara, ngerti ya? Satu daging. Jadi Anda yang sudah menikah itu harus kembali merenungkan ayat ini. Sejak Anda berdua menghadap kepada Tuhan dan kemudian disatukan di dalam sebuah pernikahan, itu menggenapi rencana Tuhan untuk menjadi satu daging. Tapi yang pertama tidak boleh kita lupakan, ketergantungan pada orang tua memang harus lepas. Oleh sebab itu saya katakan bahwa orang itu kalau mau menikah dia harus bisa mandiri. Kalau belum bisa mandiri, jangan menikah. Karena kata atau firman yang berbunyi, kalimat yang berbunyi, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, ini bermakna bahwa mereka mandiri, membentuk satu keluarga yang baru. Nah, kemudian baru tahap kedua, yaitu keduanya menjadi satu daging. Nggak enak ya rasa nggak enak bersama. Tapi sebaliknya ketika bahagia ya bahagia bersama. Jadi saya mau kasih tahu bapak-bapak, Anda setelah menikah tidak berhak lagi untuk mencari kebahagiaan seorang diri. Saya tidak ekstrem katakan bahwa Anda misalnya punya hobi olahraga tertentu, istri tidak suka dengan olahraga itu, kemudian Anda tidak boleh melakukannya. Itu tidak demikian. Suka badminton, suaminya, istrinya tidak suka, kemudian suami nggak boleh badminton. Tidak demikian. Tetapi emosi atau perasaan yang harus dikembangkan. Nah ini kembali ya, misalnya suami itu memang senang badminton, badminton itu positif, dan itu menyehatkan dan itu menggembirakan suami, istri harus mendukung. Karena apa? Suami bahagia, suami senang, istri juga harus ikut senang karena satu daging. Meskipun dia tidak suka dengan badmintonnya gitu ya. Nah, ini memang harus menjadi sebuah proses pertumbuhan untuk bahagia bersama. Kebahagiaan yang satu adalah kebahagiaan yang lain di dalam suami istri, hubungan suami istri. Paham ya saudaraku ya? Jadi itu yang dimaksud dengan satu daging. Ini sederhana sekali. Ya, kemudian ayat 6 ditegaskan, demikianlah mereka bukan lagi dua. Ingat loh saudaraku, bukan dua, tapi satu. Ya. Kalau saudara lihat di layar, ini berapa? Dua. Tapi setelah menikah gini saudaraku ya, satu ya. Satu, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini kata-kata dari Tuhan Yesus. Ini idealnya dari rencana sebuah pernikahan. Tapi saudaraku, meskipun saya ini sebagai hamba Tuhan saya tidak pernah hitung saudaraku ya, tapi entah berapa ratus kali saya menyaksikan akan pernikahan-pernikahan, kemudian pasangan suami istri tersebut saling mengucapkan janji nikah ya, dan janji nikahnya ada yang baku, ada yang mengikuti apa yang dibakukan, tapi ada juga yang dikembangkan dengan pengalaman hubungan mereka. Baguslah, semuanya bagus. Tapi saya ingin sampaikan satu kabar yang kurang sedap, bahwa yang betul-betul menggenapi akan janji nikah antar suami kepada istri atau istri pada suami itu ternyata tidak semua, saudara. Ada yang gagal. Ada yang istilah saya bukan gagal, tapi ingkar. Ingkar terhadap janji, aku akan mengasihi engkau dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam keadaan sehat atau sakit, kelimpahan atau kekurangan. Itu diucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan keluarga, tapi faktanya justru problem yang membuat ya ini fakta yang saya tidak harapkan, yaitu perceraian terjadi di dalam pernikahan Kristen. Itu karena apa, saudara? Karena itu apa yang dijanjikan itu diingkari. Nah,
mereka tidak lagi setia dengan janji tersebut, tidak berpegang teguh dan setia pada janji nikah tersebut. Mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai, berpisah. Saudara, saya tidak berbicara tentang apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan setelah perceraian. Saya enggak bahas itu. Tapi saya ingin sampaikan pada Anda, satu, yang belum menikah. Saudara, waspada, hati-hati, sungguh berdoa, kalau perlu puasa, dengan prinsip lebih baik tidak menikah sebelum Anda yakin bahwa pasangan yang akan Anda ambil sebagai istri atau suami itu benar-benar yakin itu dari Tuhan. Ngerti ya, saudara? Itu untuk yang belum menikah. Jadi betul-betul berdoa, tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Karena Anda dua akan jadi satu daging. Dan firman Tuhan katakan mereka bukan lagi dua tapi satu. Bisa enggak, saudara? Anda memandang kepada ya pacar atau siapa calon istri, aku akan menyatu dengan dia seumur hidupku. Aku akan jadi satu daging dengan dia seumur hidupku. Bisa apa enggak? Ini bukan masalah emosional saja. Bukan masalah cinta asmara sesaat, saudaraku, umurnya pendek. Tapi ini adalah satu ketetapan hati dengan di dalamnya ada komitmen, ada janji yang diucapkan dalam janji nikah itu ya saudaraku ya, sampai maut memisahkan, itu benar apa enggak? Ini pernikahan Kristen sekarang kadang-kadang terlalu dientengkan sama anak-anak muda. Mereka yang menikah terlalu meremehkan. Mereka hanya entertain akan emosi sesaat bahwa waduh pokoknya aku cinta sama dia. Tidak peduli apa yang terjadi. Nggak perlu diuji lagi dalam doa. Nggak perlu lagi dinilai ini kira-kira pasangan yang seimbang dengan aku atau tidak, sepadan dengan aku atau tidak. Ini saudaraku, bagi yang belum menikah. Tapi bagi yang sudah menikah, saudara, melalui firman ini saya ingin sampaikan, kalau Anda sudah menikah, itu memang Watchmeni katakan, pernikahan itu seperti masuk arena, nggak bisa keluar lagi. Jadi sebelum menikah, buka mata lebar-lebar, nilai dengan teliti, pertimbangkan dengan matang-matang, masak-masak, pertimbangkan. Tapi setelah masuk dalam pernikahan, tutup mata rapat-rapat, nggak usah lagi dibahas tentang hal-hal yang sudah diputuskan. Ngerti ya saudaraku? Karena apa? Karena berarti setelah Anda masuk dalam pernikahan, apa yang terjadi dalam pernikahan yang ya Anda boleh katakan tidak seperti yang saya duga, tidak seperti yang saya harapkan, tidak seperti yang saya impikan, bayangkan, impikan, harapkan, kok tidak seperti itu kenyataannya. Ya itu sudah lewat, saudaraku. Jadi Anda harus anggap bahwa pernikahan Anda adalah cara Tuhan untuk membentuk karakter saudara masing-masing supaya boleh mengalami pertumbuhan menjadi serupa dengan Kristus. Relakan dirimu untuk diproses melalui hidup nikah itu, dan nanti pasti Tuhan akan bekerja ketika ada kekecewaan di dalam pernikahan dan sebagainya. Nah, mengenai mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu saya pernah punya sebuah pengalaman, saudaraku ya. Bukan pengalaman, pengamatan, pengamatan. Ketika saya ada di sebuah rumah makan terkenal, saudaraku ya. Dan di situ ibu dari pemilik rumah makan itu ada lukisannya, dilukis gitu ya, fotonya dilukis gitu ya, lukisannya gede gitu.
Nah, saya perhatikan kok sendirian ibu ini, suaminya mana gitu ya. Jadi nama dari ibu pemilik rumah makan ini dilestarikan sebagai nama rumah makannya gitu saya. Nah, pada waktu itu saya perhatikan sekilas sebelahnya ibu ini adalah satu pohon, ya, ada pot bunga, kemudian ada pohon, ada bunganya begitu ya. Sepintas-lintas sepertinya dia berpose berdiri di sebelah pohon atau pohon bunga begitu ya, pohon yang ada bunganya, dan dia tersenyum di situ dan ya begitulah dia sendirian. Tapi karena saya itu dulu dulu pernah pengen jadi pelukis, jadi saya ngerti tentang lukisan. Saya langsung curiga, ini ada yang aneh. Ini mestinya nggak seperti ini lukisan. Saya dekati lukisan itu, saudara, dan saya perhatikan benar. Jadi rupa-rupanya dulunya lukisan itu dua orang. Jadi di sebelahnya itu, sebelah ibu itu ada sang bapak suaminya. Tapi setelah mereka bercerai, si ibu mau menghapus akan gambar dari suaminya karena perceraiannya cukup tajam dan suami istri akhirnya jadi musuh begitu ya. Dan akhirnya ini ibu ini meminta akan sang pelukis untuk menghapus akan sang suami itu. Nah, sebagai pelukis ya karena pesanan ya dihapus, saudaraku, dicat lagi, ya dikasih background lagi, kemudian ditumpui dengan lukisan pot bunga dengan bunganya yang menutupi akan bekas lukisan tersebut. Saya sebagai orang yang ngerti lukis-melukis, saya dekati dan saya amati masih ada bayangannya. Oh, ini toh kepalanya di sini. Oh, ini tangannya di sini, ini kakinya di sini. Masih ada, meskipun kalau tidak diperhatikan dengan cermat, tidak nampak. Saudara, pengalaman saya itu, saudara ya, pengamatan dan pengalaman saya ketika mengamati lukisan tersebut benar-benar memberikan sebuah inspirasi bahwa pernikahan itu memang seperti itu. Mau menghapus masa lalu dari pernikahan itu tidak mudah, saudara. Tidak segampang ya seperti lukisan tutup aja, nggak bisa, saudara. Mungkin ada juga yang langsung digunting, dipotong gitu ya. Tapi ya enggak gampang, saudara, karena dua ini sudah pernah menjadi satu daging. Paham ya, saudaraku ya? Nah, disinilah kita harus ngerti bahwa Tuhan itu tidak suka dengan perceraian. Enggak suka dengan perceraian. Jadi, bagi Anda yang sudah menikah, terimalah akan pasanganmu itu. Karena Anda pernah berjanji di hadapan Tuhan bahwa Anda akan tetap setia menerima dia dengan segala keadaan sebagai pasanganmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati.